Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda. Sudah beberapa bulan terakhir ini, kurang lebih sekitar 2 bulan ini, kita orang tua menemui sebuah fakta akibat pandemi corona. Kita harus juga menjadi orang tua yang sekaligus mendidik anak-anak di sekolah, dalam artian kita ikut mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar dengan cara online. Kemudian ada muncul rencana pemirsa bulan Juli nanti Kemendikbud, pemerintah dalam hal ini akan memulai tahun ajaran baru. Ada yang setuju, ada yang merasa tetap saja belajar online lebih baik. Ada yang menginginkan juga agar proses belajar mengajar ini tahun ajaran baru ditunda hingga ke tahun 2021. Lantas bagaimana pemirsa tanggapan dari perwakil Mendikbud sendiri, kemudian juga apa yang harusnya terbaik dilakukan saat ini bagi dunia pendidikan di tanah air? Dua Sisi malam hari ini akan menghadirkan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Abednego Tarigan, merupakan Deputi 2 KSP. Kemudian juga kita sudah terhubung dengan Bapak Hamid Muhammad yang merupakan Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia. Kemudian kita juga sudah terhubung dengan Dr. Catherine Mayung Sambo, merupakan pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga ada Komisioner KPAI di studio kami pemirsa, Ibu Retno Listiarti. Selamat malam dan selamat malam Ibu Retno dan juga Bapak-bapak yang ada di luar studio kami. Apa kabar? Selamat malam. Baik. Selamat malam semuanya. Ya, sebelum itu pemirsa, kita akan menyimak dulu tayangan informasi pengantar berikut ini. Isu dan pembukaan sekolah lagi atau rumor-rumor bahwa akan ada pembukaan dan lain-lain, harus diketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah siap dengan semua senario. Ya, kami sudah ada berbagai macam itu, tapi tentunya itu bagaimana kita penanganan dalam senario apapun itu terus menjadi suatu diskusi dengan pakar-pakar, dan tentunya keputusan itu masih di dalam gugus tugas, bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami harus mengalign dan selalu harus kami yang akan mengeksekusi dan mengkoordinasikan, tapi keputusan kapan, dengan format apa, seperti apa, karena ini adalah faktor kesehatan bukan pendidikan, itu masih di gugus tugas. Jadi mohon menunggu, saya pun tidak bisa memberikan statement apapun mengenai keputusan itu karena itu dipusatkan di gugus tugas, tapi kami tentu terus berkoordinasi dengan gugus tugas. Protokol lainnya sesuai bidang masing-masing ini sedang disusun oleh kementerian terkait. Sekolah nanti akan diatur oleh Mendikbud, tadi sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden. Ya, itu statement dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan juga dari Doni Murnardo, pemirsa, merupakan Kepala Tugas dari penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama saya ingin ke Pak Hamid terlebih dahulu. Pak Hamid, ini tadi kan disampaikan oleh Menteri bahwa akan disiapkan sejumlah opsi-opsi. Opsi-opsi apa saja yang sudah disiapkan saat ini, Pak? Jadi Kemdikbud menyiapkan 2 opsi ya. Tapi opsi yang pertama itu melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang selama ini dilakukan 3 bulan terakhir. Tetapi opsi kedua, jadi opsi kedua itu adalah kemungkinan pembukaan sekolah di zona yang dinyatakan hijau oleh gugus tugas. Kan kemarin gugus tugas sudah mengumumkan ada 102 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang dinyatakan masih zona aman, zona hijau. Nah, itulah yang dapat membuka kegiatan pembelajaran tatap muka. Itu pun juga dengan protokol dan syarat yang sangat ketat. Jadi ini sebenarnya opsi kedua, tetapi yang pertama itu yang akan jadi fokus kita ke depan, karena ada 412 kabupaten kota yang zona merah ya, yang itu harus melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Tidak ada opsi lain untuk itu. Ya, Pak Hamid, ini kan berarti fokus kita tampaknya trennya akan condong pada opsi pertama, belajar jarak jauh alias belajar secara online. Tetapi kendalanya saat ini selama 2 bulan ini ada saja kendalanya. Misalnya kita lihat tidak semua daerah itu yang bisa menggunakan internet. Bisa menggunakan internet, dapat listrik seperti itu. Ini bagaimana untuk mereka? Apakah Kemendikbud sudah melakukan pemetaan ini, Pak, agar semua pendidikan ini menjadi rata dan adil?
Ya, pembelajaran jarak jauh itu kan ada dua jalur ya. Jadi ada jalur daring, online, ada yang offline. Jadi yang online ini memang kendalanya masalah infrastruktur ya, internet, kemudian gawai perangkat ya, yang itu banyak guru dan siswa kita yang nggak punya. Nah, kalau daring atau online ini tidak bisa, maka jalur kedua yang harus ditempuh oleh para guru dan siswa, yaitu offline. Nah, offline ini didukung dengan program TVRI, ada RRI, radio lokal, termasuk yang betul-betul manual, itu guru kunjung. Artinya guru mengunjungi siswa di rumah atau di kelompok-kelompok belajar, tetapi tidak boleh lebih dari 5 orang siswa. Tapi apakah itu pun ya, bagaimana Pak? Ya, itu dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Seperti itu. Nah, tadi Bapak berapa kali menyebutkan bahwa ada beberapa protokol kesehatan yang tepat untuk pendidikan, untuk proses belajar mengajar. Bisa dijabarkan tidak protokol kesehatan seperti apa yang sudah disiapkan, yang sudah ditetapkan? Jadi protokol kesehatan itu kan sudah diluncurkan beberapa waktu yang lalu ya, oleh KSP, oleh gugus tugas. Untuk dunia pendidikan khususnya Pak, mungkin bisa disampaikan? Iya, untuk dunia pendidikan yang mengeluarkan kan KSP. Nah, itu bisa diinformasikan Pak? Jadi tetap jaga jarak, tidak boleh berkerumun, harus pakai masker, ya, jaga kebersihan. Di sekolah itu harus tersedia tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi beberapa hal itu yang kita siapkan. Oke, ini menarik ya, ada protokol kesehatan. Saya ingin ke Dr. Catherine. Dr. Catherine, apakah dari protokol itu sudah cukup untuk anak-anak terhindar dari virus corona, tempat cuci tangan, menggunakan masker? Apakah itu sudah cukup, Dok? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mewakili Ikatan Dokter Anak Indonesia ingin menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas langkah-langkah yang sudah diambil selama beberapa bulan terakhir ini. Namun demikian, untuk dari berdasarkan kajian kami di Ikatan Dokter Anak Indonesia, kami menyarankan supaya sementara masih tidak menciptakan kerumunan dulu. Setidaknya dan dengan demikian sebaiknya jangan masuk sekolah dulu gitu, setidaknya sampai bulan Desember 2020 karena untuk menghindari risiko terjadi second wave atau lonjakan kasus kedua gitu ya. Itu sebenarnya sebelum kita membicarakan apakah suatu protokol kesehatan yang ketat itu aman untuk baik guru maupun peserta didik ya untuk anak-anak. Sebenarnya ada 3 pertanyaan penting yang harus kita jawab secara jujur ya sebagai berbagai pemangku kepentingan. Ini adalah 3 pertanyaan mendasar yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Itu adalah yang pertama, syarat epidemiologi, apakah wabah telah terkendali atau belum. Jadi kemudian untuk sistem kesehatan, apakah sistem kesehatan akan mampu menangani meningkatnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi apabila dilakukan pelonggaran protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah apakah pemantauan kesehatan mampu mendeteksi dan menangani tiap kasus yang muncul, menelusuri semua kontak dan mengidentifikasi peningkatan kasus. Menurut kajian kami, kelihatannya memang hasil tes PCR itu masih perlu ditingkatkan lagi sampai kira-kira sekitar 30 kali kasus positif. Jadi kami masih mengharapkan langkah-langkah ini diambil dulu, baru kita bisa menentukan apakah suatu daerah ini sudah cukup aman untuk dimulainya suatu kegiatan belajar mengajar. Saat ini kami melihat bahwa jumlah tes masih belum cukup untuk mengambil kesimpulan, untuk menyatakan apakah protokol-protokol kesehatan ketika sekolah dibuka itu sudah aman atau belum. Jadi saya kira ini masih jadi pertanyaan yang kami sendiri belum tahu jawabnya. Oke, coba itu kita temukan jawabannya ke KSP, ke Pak Abednego. Ada beberapa hal yang harus dipahami, ada beberapa hal harus menjadi perhatian kita. Apakah wabah ini sudah terkendali, apakah pemantauan kesehatan ini sudah dilakukan dengan baik dan terukur, dan ada beberapa poin-poinnya lagi. Silakan Pak Abednego. Baik, apa yang disampaikan tadi oleh dokter itu memang itu menjadi standar perhitungan di pemerintah ya, di gugus tugas juga menggunakan pendekatan itu. Dan makanya yang kita sampaikan itu terkait dengan
wilayah-wilayah itu juga memang menggunakan 3 kondisi itu, bahwa ada catatannya terkait dengan terus bagaimana meningkatkan jumlah testing dan lain sebagainya, itu memang sedang diupayakan. Misalnya Presiden juga hari ini mengatakan untuk mendorong untuk meningkatkan kembali jumlah testing dari 10.000 menjadi 20.000. Nah, sebenarnya secara kalau hitung-hitungan kapasitas kita itu bisa juga sampai 30.000 dengan catatan semua supply untuk lab itu stabil gitu ya. Jadi itu terus memang sedang ditingkatkan, dan kemudian juga ini memang sudah menjadi rumus ya, karena kan di dalam pemerintah juga ada banyak dokter, kita juga konsultasi dengan para pakar gitu ya, dengan kampus-kampus, ya tentu juga pasti diberikan yang berkaitan dengan 3 hal tadi. Jadi kalau dilihat itu sesuatu hal yang keniscayaan ya, kita nggak mungkin juga merem tutup mata terus bilang ini boleh itu enggak gitu ya. Jadi itu satu situasi yang memang kita lakukan di dalam pemerintah, masuk juga di dalam tugas. Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara dari KPAI, apa rekomendasi yang harusnya dilakukan begitu ya. Tapi nanti usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Nah, saya ingin ke Ibu Retno. Bu Retno, apa rekomendasi untuk pemberlakuan tahun ajaran baru ini dari KPAI? Iya, kalau KPAI memang kami kan pengawas ya, bukan kementerian, tapi kami berhak memberikan masukan. Oleh karena itu untuk berkaitan dengan kebijakan, kami juga bisa melakukan advokasi kebijakan. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh, itu sebenarnya KPAI sudah pernah memberikan masukan kepada Kemdikbud, Kemenak, itu dan seluruh dinas-dinas pendidikan di berbagai daerah itu pada tanggal 29 April 2020 yang lalu, setelah kami melakukan survei pembelajaran jarak jauh. Memang banyak problem, Mbak. Jadi memang ini menjadi problem yang seharusnya ketika ini nanti diperpanjang, problem yang kemarin harusnya diselesaikan. Salah satu problem adalah banyak anak tidak memiliki gadget yang bisa melakukan proses pembelajaran daring itu. Yang kedua kuota internet. Ternyata lama-lama nggak sanggup juga, apalagi anaknya 3 semuanya harus menggunakan, itu banyak orang tua yang kemudian tidak sanggup. Nah, ini juga kan dampak ekonomi ya, terjadi penurunan, banyak yang di PHK, itu banyak nggak sanggup. Nah, oleh karena itu waktu itu kami meminta yang pertama adalah sebenarnya pemerintah bisa menggratiskan internet. Yang kedua adalah kami meminta ada penyederhanaan kurikulum. Jadi karena situasinya darurat, kurikulumnya harus darurat juga. Apalagi tadi Pak Hamid mengatakan nanti jam belajarnya tidak penuh, nanti akan begini, akan begitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya menggambarkan situasi yang darurat. Nah, oleh karena itu harus ada penyederhanaan kurikulum. Dan itu harus dilakukan oleh Kemdikbud memang. Kemudian rekomendasi kami yang saat ini sebenarnya adalah ketika saya melakukan polling pribadi di akun pribadi saya, sebenarnya hanya melakukan coba kayak gimana ya, ternyata tanggapan masyarakat luar biasa ketika saya tanya apakah Bapak Ibu setuju atau anak-anak setuju, mayoritas setuju untuk masuk di Juli ya. Hasilnya adalah untuk orang tua itu dalam 32 jam 196.559 yang berpartisipasi. Nah, 66% dari angka itu menolak sekolah dibuka pada Juli 2020. Angkanya tidak jauh juga dengan yang dilakukan oleh ILC ini, Poli ILC ini untuk orang tua murid ya? Setujukah sekolah dimulai antara pertengahan Juni hingga Juli 2020? Mungkin kita bisa lihat ya hasilnya. Ini hasilnya kalau kita lihat dari hasil polling tersebut, Bu Retno menyatakan tidak setuju dari Bu Retno 66%. Kalau dari yang kita lakukan adalah 65%. Nah, mendekati tidak setuju. Polling dari ILC ini kita lihat ini ya pemirsa di layar kaca, dari polling Twitter tidak setuju 66% kalau sekolah masuk dari pertengahan Juni hingga Juli 2020. Sisanya 16% saja yang setuju dan terserah 19%. Artinya memang mayoritas orang tua tidak setuju bahwa sekolah ini masuk. Tapi anak-anak setuju. Anak-anak setuju, tapi tetap orang tua merasa cemas dan was-was dong ya. Coba kita dengar ke Dirjen ya. Ini gimana Pak Hamid, soal hasil polling ini ada beberapa polling kecil-kecilan yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak setuju untuk dilakukan tahun ajaran baru di pertengahan tahun ini, Juni hingga Juli 2020. Ya, itu harus dibedakan ya antara tahun dimulainya tahun ajaran baru dengan keharusan anak-anak itu harus masuk sekolah. Itu berbeda. Ini kalimatnya setujukah sekolah dimulai antara, berarti sekolah dimulai antara Juni hingga Juli 2020? Ya, tapi kan penangkapan masyarakat itu ya
yang disampaikan ke Kemdikbud keberatannya itu kalau pertengahan Juli anak-anak itu masuk sekolah. Oke, Kemendikbud tidak setuju juga ya, berarti mengatakan bahwa tidak akan masuk sekolah di pertengahan Juli atau maksud saya di pertengahan tahun ini. Ya, maksudnya tatap muka mungkin tatap ya. muka datang ke dalam kelas, baru juga tidak setuju begitu ya Pak? Ini harus kita persamakan dulu persepsinya. Iya, betul itu. Berarti memang pertanyaannya sekarang adalah bukankah anak harus masuk sekolah atau tidak, tapi bagaimana cara belajarnya nanti di tahun ajaran baru, begitu ya Pak Hamid ya? Betul, ya. Nah tadi ini ada beberapa pelajaran baru. Tahun ajaran baru itu tetap Juli 2020. Oke. Yang berbeda itu pola pembelajarannya. Oke, pola pembelajarannya berbeda, tapi tadi ada catatan dari Bu Retno Listiarti bahwa beberapa hal diantaranya adalah kalau kita belajar sama internet atau belajar secara daring, secara online, harus perhatikan kuotanya begitu ya, paket datanya, gadgetnya juga memungkinkan atau tidak. Kemudian adakah penyederhanaan kurikulum maksud saya untuk tahun ajaran baru ini. Bagaimana respon dari Kemendikbud sendiri soal hal ini? Jadi kalau penyederhanaan kurikulum kan kita sedang siapkan sekarang. Termasuk modul-modul pembelajarannya juga kita siapkan. Kemudian masalah akses internet ya, kalau masalah kuota yang banyak dikeluhkan oleh siswa itu satu ya, Kemdikbud kan sudah kerjasama dengan Telco ya, beberapa perusahaan Telkom, jadi mulai dari Telkomsel, XL, Indosat itu ada kuota gratis ya, pada awal bulan April ya. Itu 30 giga per siswa per bulan. Itu boleh ya. Ya, itu kan untuk salah satu, maaf Pak saya potong, itu kan untuk salah satu, katakanlah salah satu aplikasi belajar. Tapi saya juga termasuk orang tua begitu ya Pak, juga banyak orang tua mungkin teman-teman di studio ini. Tapi begini Pak, ketika program belajar mengajar online ini dilakukan, bukan hanya kuota dari aplikasi online belajar itu saja, tetapi juga terkadang kita harus melakukan video call, kemudian kita juga harus mengirim tugas secara Zoom meeting, kita harus mengirim tugas begitu. Nah ini bagaimana Pak respon dari Kemendikbud sendiri untuk paket data yang ini, paket data reguler ini, bukan untuk yang menggunakan aplikasi online, Pak Hamid? Jadi dana BOS kan sudah direlaksasi. Jadi itu kan bisa digunakan untuk membeli kuota sebenarnya. Untuk guru, untuk siswa. Dan itu sudah kita sampaikan ke semua sekolah untuk melakukan itu. Juknisnya juga sudah jelas. Sepanjang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. BOS itu sudah silakan digunakan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, silakan. Sebenarnya sih pembelajaran jarak jauh itu memang tidak harus daring ya Mbak. Hanya saja guru-guru kita nampaknya memang harus dilatih nih. Artinya bagaimana pembelajaran jarak jauh itu jadi menyenangkan. Pembelajaran jarak itu tidak hanya tugas melulu gitu. Nah, makanya kemarin problemnya memang di penyederhanaan kurikulum. Tapi syukur alhamdulillah bahwa Kemdikbud kemudian melakukan penyederhanaan itu. Nah, kalau dana BOS memang kalau untuk banyak sekolah ya, sekolah swasta terutama yang sekolah swasta yang mungkin tidak di papan atas gitu ya, itu mereka menggunakan dana BOS akhirnya untuk gaji guru karena banyak penunggakan. Jadi orang tua terdampak nunggak ketika SPP. COVID ini banyak terjadi penunggakan di sekolah-sekolah. Betul, sekolah swasta. Memang sih kalau memundurkan tahun ajaran baru ke 2021, dampak terberat memang pada sekolah swasta. Jadi memang ini sudah kebijakan yang menurut kami pas ya. Tetapi Kemdikbud harus memperbaiki, Kemenak harus memperbaiki proses pembelajaran jarak jauh. Terutama gini, ini kan PPDB dibuka penerimaan peserta didik baru. Nah, anak yang kelas 1 berarti maksudnya peserta didik baru pada setiap jenjang itu kan belum kenal temennya, belum kenal gurunya, lalu tiba-tiba harus daring. Nah, ini yang kemudian harus kita pikirkan bagaimana caranya. Nah, untuk anak kelas 1 SD dari TK ke SD dia belum kenal semua, tiba-tiba harus daring. Saya rasa ini juga sesuatu yang pasti berat. Nah, ini yang perlu juga dipikirkan teknis-teknis semacam itu gitu ya. Nah, masih ada waktu sebenarnya untuk memperbaiki proses ini dan itu yang kita harapkan sebenarnya dan yang kita tunggu. Tapi bahwa kemudian demi kepentingan anak
kita mencoba melindungi anak-anak dengan memundurkan tatap muka tadi ya, tapi pembelajaran daringnya terus. Tapi ini ada bias kelas karena yang terlayani adalah mereka-mereka yang beranak-anak dari keluarga kaya, keluarga yang sebenarnya miskin itu jadi tidak terlayani. Dan untuk Papua misalnya dari 608.000 siswa di Papua, 54% nggak bisa terlayani pada ini. Nah ini bagaimana pemerintah melayani seluruh hak atas pendidikan anak-anak ini, ya baik yang mampu atau tidak. Jadi jangan dibedakan kelas, jangan dibedakan juga antara Jakarta dengan luar Jakarta, tapi bagaimana lah sistem ini adil buat semua dan bisa diakses semua. Oke, baik, nanti dijawab ya Pak Hamid, tapi kita harus mendengar suara dari masyarakat dari kolom Twitter. Kita lihat pemirsa, ini ada komentar pertama dari Bayu Firmansyah menyebutkan bahwa sebagai orang tua, oke, tampaknya ini nah ini nih Mbak. Nah ini, sebagai orang tua tentunya tidak akan setuju hingga pandemi berakhir, tetapi jikapun dipaksakan untuk masuk sekolah diharapkan diberlakukan kebijakan dan protokol kesehatan, terlebih siswa sekolah tingkat dasar. Kita lihat lagi bagaimana komentar yang lain pemirsa. Ini dari Fajar Hakim, maaf masa depan anak-anak masih panjang. Kita paham kalau perputaran uang di tahun ajaran baru sangat besar. Terlalu berdosa untuk menggadaikan keselamatan mereka dengan perputaran uang, demi perputaran uang, begitu mungkin maksudnya pemirsa. Sedangkan jaminan keselamatan masih 50-50. Jangan hitung mereka dengan angka. Keren. Ini cukup pedas komentar dari masyarakat. Kita lihat komentar selanjutnya dari Eko Sarwoto. Anak-anak masih susah disiplin. Orang dewasa aja masih banyak yang nggak disiplin, apalagi anak-anak. Guru tidak mungkin mengawasi seharian penuh anak-anak beraktivitas selama di sekolah. Ya. Kita lihat apakah masih ada lagi komentar dari pemirsa TV One. Dari Eko, saya lebih memilih melindungi nyawa generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak saya di tengah pemerintah yang tidak bisa mengambil sikap tegas dengan berkaca dari kondisi yang ada saat ini. Grafik kasus positif terus naik, dengan ini pemerintah belum saatnya membahas masalah sekolah. Oke, Pak Hamid, ini ada beberapa suara masyarakat yang kami ambil dari kolom Twitter YLC atau kolom Twitter kami. Bagaimana respon Anda terhadap hal tersebut? Ada beberapa hal, misalnya kasus terus menaik, sekolah ditutup aja, dan ada beberapa poin-poin lagi, termasuk juga bahwa ini berkaitan dengan ekonomi atau uang masuk sekolah yang begitu besar untuk sekolah swasta. Bagaimana respon Anda, Pak Hamid? Kalau saya lihat dari komentar itu beranggapan bahwa pada bulan Juli ini semua sekolah akan buka, akan tatap muka. Padahal yang kita mulai itu tahun ajaran baru, Juli. Pola pembelajarannya beda. Yang terbanyak itu tetap pembelajaran jarak jauh. Sekolah yang dapat dibuka itu hanya untuk daerah-daerah yang menurut gugus tugas COVID nasional itu masih hijau, zona aman. Kemarin jumlahnya diumumkan itu ada 102 kabupaten, seperti Kabupaten Anambas, ya, kemudian di Sumba Barat Daya, ada Simelu dan seterusnya. Pak Hamid, ini menarik. Jadi jangan beranggapan bahwa ini di seluruh Pulau Jawa, di Jabodetabek ini akan dibuka sekolah. Kita dapat poinnya, sekolah tidak akan dibuka. Tapi begini Pak Hamid, tadi ada satu statement yang menarik. Oke, ada beberapa sekolah yang akan dibuka kalau dengan catatan, di garis bawahi dengan catatan zona hijau. Tapi begini Pak, pemberian zona hijau itu kan bukan provinsi per provinsi, tetapi sekup wilayah kecil per kecil, begitu ya Pak, lingkungan kecil per kecil. Kadang guru tinggal di daerah, bisa saja di daerah zona merah atau di daerah zona kuning. Anak A mungkin tinggal di zona merah, anak B tinggal di zona hijau, sekolahnya di zona hijau. Bagaimana menjamin bahwa mereka di situ tidak akan tertular satu sama lain, karena ternyata mereka berkumpul di satu tempat tapi dari zona-zona yang berbeda, Pak, ada merah, ada hijau, ada kuning. Itu yang akan diatur oleh Kemendikbud. Jadi yang di zona merah itu sama sekali nggak boleh. Nggak boleh datang ke sekolah maksudnya Pak? Iya, nggak boleh masuk. Jadi berarti nanti dalam satu sekolah yang sekolahnya buka, sekolah yang sudah dinyatakan buka karena boleh zona hijau, ada murid yang belajar dari rumah, ada murid yang datang ke sekolah, begitu Pak? Iya, bisa saja terjadi. Nah, pertanyaan Bu Retno, kalau gurunya bagaimana? Itu dengan catatan pemerintah daerahnya itu membuka. Yang membuka sekolah itu bukan Kemdikbud. Oke. Tolong jangan dianggap
bahwa sekolah itu miliknya Kemdikbud. Oke, berarti Sekolah itu miliknya Pemda. Oke, berarti itu sekolah miliknya Pemda dan di sini Kemendikbud hanya memberikan rekomendasi atau bagaimana Pak? Kalau memang seandainya semuanya harus dari Pemda, Jadi Pak? Kemdikbud itu memberikan syarat-syarat dan prosedur. Apakah sebuah sekolah itu boleh dibuka atau tidak? Oke, baik. Kita tahan sampai di situ, Pak. Nanti kita akan juga dengar suara dari KSP. Tapi nanti pemirsa, usai jeda berikut, sesaat lagi kami kembali di Dua Sisi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dua Sisi. Saya ingin ke Abed Nego, Pak Abed Nego selaku Deputi 2 KSP. Pak Abed, ini ada banyak tanggapan dari masyarakat soal masalah pendidikan di Indonesia ketika pandemi ini berlangsung. Kemendikbud menyatakan bahwa tidak akan masuk sekolah secara fisik gitu, datang ke sekolah untuk sebagian besar wilayah di Indonesia begitu. Tapi ada sebagian masyarakat juga yang punya suara agar tahun ajaran baru ini ditunda. Bagaimana KSP menilai soal ini? Kalau itu kita memang melihat bahwa tahun ajaran itu sebaiknya tetap ya, karena itu punya konsekuensi ke anak itu sendiri juga, dan kemudian juga ke tingkatan-tingkatan berikutnya. Misalnya gini, nanti mereka satu misalnya secara usia gitu ya, terus kemudian juga kaitannya dengan lanjutan dan lain sebagainya. Terus mau buat apa selama masa ditunda itu gitu. Nah ini kan nggak mungkin kita biarkan anak-anak kita juga tanpa program yang jelas. Tadi yang disampaikan dari Mbak Retno maupun Ibu Catherine, saya pikir itu kita harus fokus menjawab ke masalah itu gitu. Jadi jangan justru kita menciptakan kayak tadi ya, misalnya saya merasa memang ada masalah komunikasi ya tentang pembukaan tahun ajaran dan kegiatan belajar mengajar tatap muka itu satu hal yang berbeda gitu. Jadi ini di masyarakat kita ini nggak clear gitu ya, artinya karena mungkin komunikasi yang mungkin tidak terlalu baik gitu ya, mudah-mudahan nanti dibantu sama media ini bisa jauh lebih bisa membedakan yang dimaksud dengan pembukaan tahun ajaran baru itu dan kegiatan belajar mengajar. Nah ini hal-hal seperti ini memang yang harus kita pikirkan. Kami juga memang mencatat dan rekomendasi KPAI gitu ya, atau temuan-temuan KPAI misalnya, itu juga bagian hal-hal yang menjadi catatan penting di kami yang selalu kami komunikasikan baik secara internal maupun bahan kami untuk komunikasi di dalam rapat kabinet. Karena memang tantangan kita itu memang banyak sekali. Karena pertama, kalau istilah saya itu wajah Indonesia itu nggak satu gitu. Karena situasi kondisinya itu beragam, misalnya di barat saja dan di Indonesia Timur itu pasti mengalami perbedaan. Maka terkait dengan bagaimana tetap kegiatan belajar mengajar itu bisa terjadi dalam situasi yang aman, apakah itu pembelajaran jarak jauh atau apapun namanya, itu bisa tetap dilakukan sehingga perbedaan-perbedaan kondisi di tingkat masyarakat kita itu bisa terjawab. Saya pikir ini yang memang menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus dijawab. Nah, contohnya begini ya, kalau tadi pertanyaannya nggak ada pulsa atau nggak ada kuota internet, nggak ada gadget gitu ya. Di Indonesia ini ada daerah yang nggak punya apa-apa sama sekali. Nah itu gimana Pak? Nggak, artinya kan itu yang harus kita jawab. Iya. Gitu. Ya itu yang harus kita jawab. Rumusannya kayak apa? Gitu loh. Nah inilah tentu kementerian-kementerian teknis yang memang diminta untuk bagaimana merespon kebutuhan-kebutuhan yang ada itu. Gitu. Jadi jangan lagi kita malah mundur setback di debatnya gitu loh. Ini tahun ajaran ini dibuka apa enggak? Gitu. Tetapi bagaimana seluruh gap itu tadi itu bisa dipenuhi. Tadi misalnya dari Kemendikbud kami misalnya monitor ya, misalnya selain menggunakan online juga menggunakan radio, televisi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kami juga harus melihat juga nanti dari sisi efektivitasnya gitu ya. Karena kan ini juga menjadi satu hal yang penting bagi kami di kantor staf presiden sesuai dengan fungsi kami gitu ya, melakukan pemantauan. Itu juga memang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian kami di dalam di bidang pendidikan terkait dengan situasi pandemi COVID ini. Oke, baik. Pokoknya intinya di sini adalah bukan lagi debat sekolahnya tahun ajaran barunya dimulai kapan atau diundur atau ditetapkan sesuai dengan jadwal yang ada, tetapi adalah tahun ajaran baru tetap akan ada. Tapi permasalahannya apakah akan belajar secara tatap muka atau dilakukan secara daring? Itu yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia, begitu Pak Abed ya. Nah, sekarang saya ingin ke Ibu Catherine. Ibu Catherine, apa rekomendasi IDAI soal hal ini?
Ya, kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kami menyarankan untuk modul pembelajaran jarak jauh. Oke, sudah dan sesuai. memang kami cukup familiar bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya model-model modul pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring, luar jaringan. Tentu ketika kita bicara tentang sekolah, itu kita bicara tentang anak-anak sehat dengan fungsi tahap-tahap perkembangan sesuai usia yang baik gitu ya. Jadi kita akan mengasah kecerdasan mereka di situ, dan tentu ahlinya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ikatan Dokter Anak Indonesia siap bantu untuk mengembangkan kurikulum, penyesuaian kurikulum, maupun ketika anak misalnya mungkin bosan terlalu lama di rumah begitu ya, mungkin mereka craving, pengen main keluar dan sebagainya, dan mungkin kita perlu mengembangkan model-model tertentu, pengasuhan-pengasuhan tertentu di orang tua, atau mungkin untuk stimulasi psikososial bekerja sama dengan misalnya ahli-ahli psikiatri anak dan remaja. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Hamid selaku Dirjen PAUD dan Disdakmen. Pak Hamid, maksud saya begini. Tadi memang sudah jelas bahwa duduk perkaranya di sini bukan lagi dimajukan atau dimundurkan tahun ajaran baru, tetapi bagaimana cara belajarnya di tahun ajaran baru ini, begitu ya Pak Hamid ya. Tapi gini, tadi pertanyaan dari Ibu Retno dan juga sebagian orang, oke, kalau anaknya sudah independen, sudah mapan di sekolah, dalam artian sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah kenal sama teman-teman sebelumnya, sudah kenal sama guru-gurunya, mungkin ini akan baik-baik saja, tinggal meneruskan, cuma cara belajarnya aja yang beda. Bagaimana kalau misalnya anak dari TK, usia TK, masuk ke usia SD, mereka belum mengenal guru-guru mereka belum mengenal teman-teman mereka juga belum tahu belajar di kelas itu seperti apa. Ini apakah ada step-step ataupun trik-trik tertentu atau mekanisme tertentu yang sudah disiapkan Kemendikbud, Pak Hamid? Ya, kita sedang menyiapkan tahapan-tahapan itu ya. Karena yang paling berat itu memang siswa-siswa baru. Karena sebelumnya mereka tidak pernah bertemu gurunya ya, lingkungan sekolah juga nggak tahu dan seterusnya. Itu kita siapkan semuanya. Ada beberapa opsi nanti yang akan kita keluarkan, mudah-mudahan minggu depan ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, berarti kita tunggu ya Pak ya untuk mahasiswa baru seperti apa opsinya 1 minggu ke depan, kita tunggu begitu ya Pak ya. Nah, dan pemirsa silakan Bu Retno menambahkan apa? Untuk Bung Nego saya titip pesan nih ya. Nampaknya harus dipikirkan, tadi kan disebutkan bagaimana anak-anak yang nggak punya semuanya, nggak punya segalanya nih ya. Dan ini sebenarnya di Kota Bogor saja, itu Kepala Dinas Pendidikan mendata ada 11%. Itu Kota Bogor pada dekat betul dengan Jakarta. Tidak memiliki seluruh akses itu sehingga tidak terlayani. Barangkali di sini apakah memungkinkan jika KSP juga mulai membicarakan agar dana desa itu bisa dipergunakan untuk pendidikan. Misalnya saja untuk wilayah-wilayah yang kemudian masih bisa sinyal, itu membeli komputer, kemudian wifi, dan anak-anak di desa itu bisa belajar secara bergiliran sehingga semua bisa terlayani ke depannya. Karena bagaimanapun kita pilihan terbaik melindungi anak-anak kita, menjaga kesehatan dan keselamatannya adalah dengan memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk yang tidak terlayani, maka tentu ini dorongannya agar semua dapat terlayani karena hak pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara. Barangkali ada dorongan untuk dana desa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Silakan Pak Abednego ditanggapi. Baik ya, nanti ini satu usulan yang baik sekali gitu, dan memang kami menempatkan perhatian terkait dengan potensi atau bahkan ternyata KPAI menemukan ada 11% di Bogor begitu. Kami dulu awalnya berasumsi itu di wilayah-wilayah yang remote area gitu ya, yang 3T misalnya. Nah, nanti ini akan Ya. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Abednego. Sambil menunggu komunikasi kita perbaiki, pemirsa, kami menginformasikan kepada Anda, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 021 460 4971. 021 460 4971. Tapi nanti kita lanjutkan usai jeda berikut. Dua Sisi segera kembali. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu pemirsa, yaitu ada Pak Azari di Bengkalis Riau. Halo, selamat malam Pak Azari. Ya, selamat malam Mbak. Ya, silakan Pak Azari, dengan pertanyaannya apa? Saya bukan pertanyaan Mbak, ingin menyampaikan katakanlah istilah anak muda curhat. Oke, silakan curhatannya apa?
Ya, saya senang sekali ada mendengar apa istilahnya belajar online ini, Mbak. Cuman kalau dibandingkan dengan daerah saya ini, daerah di mana saya berdomisili, kalau mengambil atau istilah kontak telepon biasa aja agak susah sinyal, seperti kalau mati listrik itu agak susah sinyalnya gitu kan. Nah, apalagi istilah online ini, belajar online. Yang kasihan kita, Mbak, satu. Yang kedua, yang pertama itu tahap ekonomi masyarakat ini kan di bawah, katakanlah rata-rata biasa-biasa aja lah gitu. Ada yang tak punya HP, ada yang tak punya. Jadi macam mana istilahnya untuk belajar online itu? Oke, baik. Saya itu, jadi menurut hemat saya ini saya sangat pesimis untuk ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Asari atas curhatannya malam hari ini. Dalam tanda kutip kita coba tanya ke Pak Hamid. Bagaimana Pak Hamid tanggapan Anda soal curhatan warga ini? Halo? Halo? Ya, coba kita ingin ke Pak Abed dari KSP. Pak Abed, ini ternyata ada memang sedikit permasalahan atau pesimis lah dengan cara belajar online begitu. Bagaimana KSP merespon ini? Sinyal susah di sana, masyarakat taraf ekonominya juga rendah, buru-buru punya handphone gitu. Nah, ini saya katakan tadi, memang untuk model-model pembelajaran itu terkait dengan infrastruktur dan fasilitas harus menjadi sesuatu yang diperhatikan gitu ya. Nah, nanti makanya kan kita seperti disampaikan Pak Hamid tadi, ada kalimat yang penting bahwa terkait dengan model belajar ini juga, metode belajarnya ini sangat tergantung juga dengan pemerintah daerahnya gitu. Karena kita harus ingat salah satu urusan yang didesentralisasi di dalam otonomi daerah itu adalah pendidikan. Nah, oleh sebab itu kan yang perlu diperjelas ini tanggung jawab pusat itu seperti apa saja. Tadi Pak Hamid menyampaikan soal beberapa fasilitas, terus kemudian juga ketentuan, terus juga kemudian pemantauan. Nah, ada yang harus diingat nanti di dalam konteks apakah nanti cara belajarnya itu kombinasi gitu, itu juga sangat dipengaruhi juga nanti bagaimana pemerintah daerah melihat kondisi wilayahnya. Karena kan begini ya, misalnya contoh saja. Daerah bilang bahwa kami model belajarnya kombinasi, itu juga nggak bisa dipaksakan untuk pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan misalnya. Tetapi kami di pemerintah pusat itu bisa menghentikan kalau kegiatan itu sudah membahayakan terkait dengan keselamatan terkait dengan COVID ini. Itu memang bisa diberhentikan. Jadi hal-hal seperti ini memang yang menjadi penting sekali nanti perannya di pemerintah daerah untuk melihat bagaimana gap itu dan kemudian gap itu bagaimana dijawab bersama dengan pemerintah pusat. Oke, baik. Kita coba ke Pak Hamid. Pak Hamid, masih terputuskah sambungan komunikasi kita? Coba sekali lagi, Pak Hamid. Masih bisa mendengar saya? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi, masih belum bisa terhubung dengan Pak Hamid. Bu Retno, silakan tanggapan Anda, Bu Retno. Ya, itu kan menunjukkan ya tadi Kepri ya dari Bangkalis kan ya berarti ya, Kepulauan Riau ya. Itu tadi saya katakan bahwa Bogor aja yang begitu dekat dengan Jakarta, kota Bogor ternyata ada 11% yang nggak bisa. Lalu Papua lebih parah 54%, belum lagi wilayah lain. Saya yakin dengan geografis Indonesia yang seperti ini ada problem-problem itu. Nah, kami berharap KPAI bahwa ke depan problem-problem ini yang justru diselesaikan. Kan ini masih cukup lama nih ya, 6 bulan gitu. Kalau 6 bulan berarti bagaimana pembelajaran jarak jauhnya menyenangkan, dan kalau memang tidak bisa dipaksakan daring, bagaimana kemudian guru-guru tidak berpatokan kepada kompetensi akademiknya aja, tapi bagaimana kompetensi lain seperti sikap, bagaimana kalau tugas-tugas yang lebih ringan, membantu orang tua di rumah, mengerjakan hobi mereka gitu ya, atau soft skill mungkin ya, kali ya. Betul, atau masak kue bareng-bareng dengan yang hobinya bikin kue anak kita, jadi pakai hobinya, pakai kesenangannya. Mungkin dengan gitu tutorial dia juga seneng karena itu hobinya. Nah, ini mungkin hal-hal yang patut dipertimbangkan. Tapi selain itu juga penting sebenarnya melakukan pemetaan. Pemetaan ini adalah untuk persiapan 6 bulan ke depan sebelum sekolah dimulai. Pemetaannya adalah harus bikin rapat koordinasi secara berjenjang nih, Kemdikbud, Kemenak, agar tadi infrastruktur apa yang bisa disiapkan, daerah bisa berapa, pemerintah pusat bisa berapa. Coba kita ingin ke Pak Hamid. Pak Hamid, pertanyaan semua orang tua saat ini adalah, kalau belajar online ini adalah satu-satunya jalan untuk sementara waktu saat ini, sampai kapan kita akan menggunakan sistem metode belajar online ini, Pak Hamid? Masih belum ya? Halo, Pak Hamid? Halo? Kayaknya Pak Hamid udah bicara.
tapi nggak kedengeran. Halo Pak Hamid. Halo. Ya. Pak Hamid, sampai kapan? Ya, Pak Hamid bisa mendengar saya? Iya. Pak Hamid, kalau memang saat ini adalah belajar online, dominan belajar online satu-satunya opsi di tengah pandemi ini, sampai kapan kira-kira kita akan belajar secara online untuk anak-anak Indonesia? Halo. Ya, Pak Hamid. Iya. Sampai kapan kita akan belajar online, Pak Hamid, kalau opsinya? Sampai semua daerah itu sudah dinyatakan aman oleh gugus COVID nasional. Oke, sampai semua daerah aman. Jadi sampai semua daerah aman, nah disitulah kita akan tetap menggunakan PJJ. Oke, baik. Pak Hamid, tadi sudah sempat sedikit kita bahas di awal, tapi lagi-lagi kita butuh penekanan bahwa masyarakat Indonesia yang mungkin saat ini menonton bukan hanya masyarakat yang punya gadget, tapi masyarakat yang mungkin hanya bisa menonton televisi saja. Seperti Pak Sari saja tadi bahwa menyebutkan bahwa sinyalnya aja susah di sana, infrastrukturnya susah, gadgetnya juga nggak banyak orang yang punya gadget di sana. Gimana nih Pak Hamid? Ya, makanya kan ada pilihan kedua, itu yang luar jaringan. Nah, luar jaringan itu kita kan dibantu dengan program TVRI, dengan RRI, dan nanti kan akan disiapkan modul-modul pembelajaran yang akan bisa dipelajari secara mandiri oleh siswa. Oke. Jadi itu yang kita siapkan. Tetapi saya tadi dengan Pak Diputi setuju ya, tolong masalah pembelajaran di masa COVID ini bukan hanya semata-mata tanggung jawab Kemdikbud. Baik. Ya. Jadi tolong pemerintah daerah itu melakukan sesuatu. Kami di Kemdikbud sedang melakukan banyak hal ya, mulai dari pembelajaran daring, kemudian ada LMS yang kita siapkan, kuota gratis, relaksasi pos dan seterusnya. Jadi jangan semua persoalan, terutama yang memang khas di daerahnya, itu dilempar ke Kemdikbud semua. Kita nggak akan mampu itu melakukan penyelesaian. Jadi tolong Pak Bupati, Pak Wali Kota, Gubernur, itu harus melakukan sesuatu di daerahnya. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Terima kasih Pak Hamid Muhammad selaku Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, kemudian juga ada Pak Betty Gotarigan selaku Deputi 2 KSP, dan juga ada Dr. Catherine selaku Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Bung Retno Listiarti, Komisioner dari KPAI. Tentunya menjawab sampai kapan anak-anak kita belajar online, pemirsa, sampai dengan pandemi ini berlalu di negeri ini. Semua pihak harus bekerja sama, terutama pemerintah-pemerintah di daerah bersama dengan pemerintah pusat merealisasikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.